Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyamsaskum qarhum faqad masal qauma qarhum mithluh. Wa tilkal ayyamu nutawiluha bainan nas. Wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yatakhidha minkum syuhada. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Wa liyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Shadaqallahul adzim. Jamaah Masjid Salman yang semoga selalu mendapatkan kasih sayang dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang dibacakan pada awal khutbah tadi adalah surat Ali Imran ayat 140 sampai 141. Yang artinya, jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Dan Allah mengetahui orang-orang beriman yang sejati dan sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Allah tidak menyukai orang-orang dolim. Pergiliran tersebut juga agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Bangsa-bangsa saling bergantian dalam menguasai peradaban dunia. Pergiliran, pergantian selalu terjadi. Tercatat bahwa dalam sejarah, bangsa yang unggul pada umumnya memiliki modal atau bekal istimewa. Barangkali kita dapat mengambil pelajaran atau ibrah dari berbagai spot di dalam Al-Quran. Nabi Adam alaihissalam disiapkan oleh Allah SWT sebagai khalifah di bumi, dibekali dengan ilmu pengetahuan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian dia memperlihatkannya kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar. Nabi Nuh alaihissalam mendapat pelajaran teknologi perkapalan. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhattibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Buatlah bahtera atau kapal dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan lagi denganku tentang nasib orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Surat Hud ayat 37. Dalam surat 21 ayat 80 Allah SWT berfirman, kami mengajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu guna melindungi dari serangan musuhmu dalam peperangan. Maka apakah kamu bersyukur pada Allah? Bekal teknologi material barangkali. Bekal teknologi lain yang barangkali masih belum terjangkau saat ini diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam diberi kemampuan dapat mengatur angin. Surat 21 ayat 81 Allah berfirman, kami menundukkan pula untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya.
Kami maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Sulaiman alaihissalam juga paham bahasa semut. Dia Sulaiman tersenyum seraya tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Komunikasi dengan makhluk atau binatang atau hewan. Peristiwa yang juga sekarang sedang banyak dilakukan riset terjadi pada Nabi Sulaiman barangkali adalah teleportasi. Di dalam salah satu ayat Allah berfirman, seorang yang mempunyai ilmu dari kitab suci berkata, aku akan mendatangimu dengan membawa singgasana itu sebelum matamu terkedip. Ila akhiril ayat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejarah yang ada saat ini juga mencatat peradaban-peradaban, misalnya pada abad 7 sebelum Masehi sampai sekitar 7 Masehi, maka pada zaman Yunani klasik banyak lahir pemikir, filosof seperti Aristoteles, Plato dan lain sebagainya. Pemikir ilmu pengetahuan dan menjadi peradaban pada masa itu. Masa berikutnya adalah penguasaan teknologi yang terjadi pada abad pertengahan yang kita kenal dengan keemasan Islam dari abad 7 sampai 14 dan dilanjutkan oleh Barat dari kira-kira abad 14 sampai saat ini abad 21. Begitulah kurang lebih catatan sejarah pergantian peradaban oleh bangsa-bangsa yang menguasai modalnya pada saat itu. Nampaknya bangsa yang unggul pada umumnya adalah bangsa yang menguasai sains dan teknologi. Jamaah rahimakumullah. Siapkah generasi muda muslim, khususnya kita di Indonesia, mendapatkan giliran sebagai lokomotif peradaban ke depan? Bekal apa yang diperlukan pada abad ini? Insya Allah tentunya pertama adalah belajar. Sebagaimana ayat Al-Quran yang diturunkan pada malam Ramadan, pada malam bulan yang mulia ini, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, telitilah, kajilah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Tentu semangat belajar ini harus semakin didorong agar kita semakin intensif untuk belajar. Selanjutnya tentu melakukan transfer, baik sains, teknologi maupun yang lain, yang tentunya saat ini diperoleh melalui proses pendidikan atau pembelajaran. Menurut World Economic Forum, ada 3 skill setidaknya yang perlu dimiliki pembelajar. Bagi mahasiswa, barangkali ini perlu kita baca bersama. Skill yang diperlukan, yang harus dimiliki pembelajar pada abad 21 ini adalah yang pertama, literasi dasar. Literasi tentang matematika, literasi tentang sains, tentang ICT, dan lain sebagainya. Literasi dasar hendaklah disiapkan bagi kita semuanya, terutama generasi muda. Yang kedua adalah kompetensi yang meliputi berpikir kritis, critical thinking, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, atau dikenal dengan 4C, critical thinking, creativity, komunikatif, and kolaboratif. Atau dalam bahasa Indonesia juga sekarang disebut 4K. Berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dan yang ketiga adalah karakter kinerja. Antara lain yang utama adalah rasa ingin tahu, curiosity, untuk mengetahui fenomena-fenomena alam, untuk mengetahui kinerja-kinerja suatu perangkat, mesin, device, dan lain sebagainya. Dan juga mempunyai inisiatif.
Itu antara lain yang disebutkan atau menurut World Economic Forum. Tapi rasanya karakter kinerja ini harusnya dilengkapi dengan karakter spiritual atau moral atau adab. Seperti jujur, amanah, dan lain sebagainya. Agar tumbuh sebagai manusia yang paripurna. Sebagai manusia dengan akhlakul karimah. Sebagaimana Rasulullah SAW diutus. Innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jamaah rahimakumullah. Semoga dengan bekal kompetensi dan karakter kinerja dan spiritual yang lengkap di atas, peluang pengembangan dan terobosan baru dalam sains dan teknologi serta bidang-bidang yang lain ke depan semakin terbuka. Masih banyak temuan-temuan baru yang mungkin belum terungkap. Allah SWT berfirman, "Qul law kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Surat Al-Kahfi yang sering dibaca pada hari Jumat. Artinya kurang lebih, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Jamaah rahimakumullah. Masih banyak tantangan ke depan untuk kita semua, terutama para peneliti, dosen, mahasiswa, dan yang lain, untuk melakukan eksplorasi, mencari terobosan baru, termasuk memahami fenomena alam dan memanfaatkannya untuk kemaslahatan. Semoga masih ada peluang untuk kita menjadi lokomotif peradaban di masa datang dan menjadi rahmatal lil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na bima fihi minal bayani wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa shalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul law kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, marilah kita menundukkan hati dan kepala kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada bulan yang mulia ini Allah berkenan mengijabah permohonan-permohonan baik dari kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah
wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.